Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Cirebon akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Eis Nur Aisyah dari TK Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Dan saya Dewi Carianti dari SD Taman Kalijaga Kota Cirebon. Dan saya Lia Rosiana dari SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Selamat menyaksikan. Siklus 1. Saya Dewi Carianti sebagai observer. Saya Eis Nur Aisyah sebagai coach. Dan Saya Lia Rosiana sebagai coach. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Alhamdulillah ya Bu. Gini Bu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul. Nah, sebelum melakukan proses coaching ya Bu, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan. Iya mangga. Boleh ya? Boleh silakan. Oke. Jadi begini Bu Is. Nanti pada saat coaching itu antara coach dan coachee yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, seperti yang pertama, apakah Ibu pada saat proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum gitu. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee. Dan yang ketiga, apakah coachee akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach yang kemudian nanti dijawab sendiri oleh coachee tersebut sehingga memberikan jawaban untuk menemukan permasalahannya sendiri. Iya, seperti itu ya Bu. Iya. Oke, rubrik penilaiannya. Kemudian tuh Bu Is. Nah, saya juga tidak lupa untuk menyampaikan prinsip-prinsip coaching. Ya, Ibu jangan lupa itu pada saat coaching harus ada nih prinsip-prinsip coachingnya. Prinsip coaching itu ada 3 ya Bu. Yang pertama, proses coaching itu dimulai dari adanya kemitraan. Iya. Yang kedua, adanya proses kreativitas ya Bu. Dan yang ketiga, Ibu itu harus memaksimalkan potensi dari si coachee tersebut. Iya betul. Iya. Nah, sebelum proses coaching dimulai nih Bu, paling ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebelum proses coachingnya nih ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu, silakan. Oke. Pertanyaan yang pertama itu pada saat nanti kegiatan coaching yang Ibu akan lakukan, kira-kira kompetensi coaching yang seperti apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, baik Bu Dewi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 proses kompetensi coachingnya ya Bu. Iya. Nah, dari ketiga tersebut yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu apa? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yang pertama memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, jadi yang lebih spesifik malah cuma 2 ya Bu. Iya. Memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar aktif atau sebagai mendengar aktif ya Bu. Iya. Oke, nanti paling saya akan mengamati ya Bu yang berkaitan dengan kompetensi yang lebih spesifik tersebut. Nah, ya itu pendengar aktif sama itu ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan Ibu Eis lakukan itu apa? Indikator yang akan saya kembangkan, yang pertama itu coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coachee juga menceritakan secara leluasa kepada coach tentang permasalahannya. Gitu ya Bu. Jadi coachee itu mengharapkan lebih leluasa mencari solusinya ya Bu, solusi sendiri dan permasalahan yang dihadapinya ya Bu.
Oke Bu Is, semoga proses coaching yang akan Ibu lakukan berjalan dengan sukses ya Bu. Iya, baik, Bu Dewi. Oke. Paling nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita akan berdiskusi kembali, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, Bu Dewi. Oke. Makasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Lia. Bisakah saya minta waktunya sebentar Ibu? Bisa Bu Lia. Kira-kira mengganggu Ibu tidak ya? Oh tidak, dengan senang hati Bu Lia. Iya, begini Ibu, saya ingin mengobrol nih dengan Ibu Uis sebentar. Alhamdulillah Uisnya bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi begini Ibu, belakangan ini saya merasa kesulitan Bu dalam menerapkan metode pembelajaran di kelas, terutama yang memunculkan kreativitas anak didik. Nah itulah yang menjadi problem saya Bu. Sekarang ya, dengan menghadapi anak-anak ini, bagaimana sih bisa meningkatkan kreativitas anak saya, anak didik saya? Oh itu yang menjadi permasalahan Bu Lia ya. Jadi permasalahannya kesulitan dalam mencari model pembelajaran ya Bu ya. Betul sekali Bu. Untuk memunculkan kreativitas anak. Memang sih ini yang menjadi tantangan ya. Tantangan untuk guru di era masa kini ya Bu ya. Iya betul, tantangan kita semua ya Bu ya. Iya betul. Iya Bu, itu yang menjadi permasalahan saya. Kadang suka sampai dibawa ke rumah tuh kepikiran gitu, anak-anak nih gimana nih biar nanti semangat kembali, kemudian anak-anak lebih kreatif gitu ya. Oh iya Bu, saya nih pernah nih Bu ikut pelatihan online Canva. Saya juga sudah dapat sertifikatnya Bu. Apakah saya bisa ya Bu ya saya terapkan nanti di dalam pembelajaran bersama anak-anak nanti? Ya. Wah itu ide bagus ya Bu ya. Nah betul sekali Bu Lia, itu bisa diterapkan dalam metode pembelajaran. Nah sekarang saya mau tanya sama Bu Lia ya, kira-kira apa yang akan Ibu buat dalam media Canva itu? Sepertinya saya akan mencoba membuat media Canva yang lebih menarik. Oh gitu ya Bu ya. Nah itu keren sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Bagus banget. Pasti anak-anak tambah semangat serta aktif ya dan kreatif dalam pembelajaran Ibu nanti. Ya, terima kasih Bu atas apresiasinya. Iya sama-sama. Nah sekarang saya mau bertanya ya sama Bu Lia, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu Lia lakukan untuk membuat media Canva menjadi lebih menarik sehingga anak-anak itu dapat lebih berkreativitas. Iya, Bu. Mungkin saya akan mencari ide-ide segar lewat media sosial tentunya ya Bu ya. Karena media sosial itu harus memang dimanfaatkan ya Bu ya untuk kita sebagai pendidik di dunia pendidikan, dengan mencari ide-ide segar khususnya tentang pembelajaran Canva yang memunculkan kreativitas anak didik kita, seperti misalkan mengintegrasikan Canva dengan games-games menarik, kemudian membuat video animasi-animasi. Begitu Ibu? Oh gitu ya Bu ya, itu benar sekali ya Bu Lia ya. Rencananya bagus sekali, saya sangat setuju sekali dengan ide Ibu. Nah untuk kedepannya komitmen apa yang akan Ibu Lia lakukan? Apa ya Bu ya? Tadi sudah sempat dijelaskan ya Bu ya. Tambahannya mungkin gini Bu, saya akan lebih berinovasi lagi untuk meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran, yaitu tadi membuat pembelajaran dengan metode Canva yang menarik. Begitu ya Bu. Oh gitu. Nah itu mudah-mudahan ya Bu Lia ya, komitmen Ibu itu bisa diterapkan dalam metode pembelajaran sehari-hari ya Bu Lia ya. Amin Ibu, amin. Terima kasih nih Ibu Uis nih sudah menyempatkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya, mendengarkan permasalahan saya, permasalahan yang saya hadapi bersama anak-anak ya Bu ya. Semoga saya bisa menerapkan tadi rencana-rencana saya ya Bu ya. Iya Bu Lia, sama-sama ya Bu Lia. Saya juga belajar dari permasalahan apa yang sudah Ibu Lia ceritakan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Lia ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu Lia ya. Sama-sama ya Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih.
Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya, ketemu lagi ya. Iya. Maaf nih ganggu lagi. Iya, nggak apa-apa Bu Dewi. Oke, tadi tuh saya lihat proses coachingnya ibu nih. Iya. Mm-mm. Nah, dari hasil pengamatan saya nih, coachingnya udah berjalan lancar, bagus, hebat, udah baik lagi. Alhamdulillah Bu Dewi. Tadi saya dalam proses coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Dewi ya. Iya. Nah, ini saya mau bertanya, bagaimana penilaian ibu sendiri nih, performa ibu tadi coaching? Alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi ya Bu ya, rasanya plong banget ya. Iya. Melalui kompetensi yang saya sampaikan tadi itu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, iya. Tadi juga saya udah lihat tadi ya. Nah, menurut ibu nih, apa yang membuat ibu bisa menilai bahwa ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan sebagainya? Ya. Baik Bu, karena Koci dapat merespon pertanyaan-pertanyaan sesuai alur tirta ya Bu ya. Iya. Nah, gimana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, merencanakan aksi kepada Koci, kemudian menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksinya dan berhasil menggali potensi Koci atas permasalahannya Bu. Iya, ya sih benar. Tadi juga saya lihat ya, ibu tuh sudah melakukan coachingnya sesuai alur tirta. Yang pertama, ibu sudah menanyakan tujuan kepada si coach, ya, menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi dari catatan saya nih. Terus permasalahannya sudah ibu gali terus sehingga si Koci itu sudah merencanakan aksinya gitu. Terus sudah menanyakan tanggung jawabnya terhadap rencana aksinya dan berhasil menggali potensi dari Koci atas permasalahan tersebut. Nah, tadi juga saya sudah mendengar percakapannya tadi ibu tuh dengan Koci bahwa sudah melakukan fokus percakapan ya, yang artinya ibu sudah melakukan kehadiran penuh ya dalam proses coaching tersebut, dan sudah melakukan sebagai mendengar aktif ya pada saat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, alhamdulillah saya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Iya. Nah, itu hasil pengamatan itu semoga kedepannya ibu semakin sukses lagi ya Bu. Iya. Menjadi coachingnya dalam melaksanakan proses coaching dan lebih maksimal lagi dalam proses coaching berikutnya. Iya. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya nih Bu, saya mau nanya apa kira-kira selanjutnya? Untuk rencana kedepannya Bu, saya ingin mendalami pemahaman alur tirta lebih baik lagi pada saat proses coaching supaya menjadi lebih baik lagi. Hebat, keren gitu. Iya ya Bu. Apa yang akan ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Banyak pembelajaran Bu dari permasalahan dari Koci ya Bu ya, terutama ya dapat mengevaluasi dan merefleksi dari proses coaching tadi Ibu. Oh iya ya benar. Baiklah Bu, kita akhiri saja ya Bu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu untuk melihat coaching berikutnya. Iya Bu yang Dewi, ibu lakukan. terima kasih atas waktunya. Maaf nih ganggu terus. Gak apa-apa Bu Dewi, sama-sama ya. Iya. Nanti kita ketemu lagi ya. Kita ngobrol lagi. Iya. Makasih. Sama-sama. Siklus 2, saya Eis Nur Aisyah sebagai observer. Saya Lia Gosiana sebagai coach. Saya Dewi Carianti sebagai coach.
Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Is. Gimana kabarnya hari ini Bu Lia? Alhamdulillah baik sekali Bu. Bagaimana dengan Bu Is sendiri nih? Alhamdulillah Bu Lia sangat sehat ya Sehat hari ya Bu. ini ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Begini Bu Lia, hari ini Bu Lia akan melakukan coaching ya Bu Lia ya. Betul Ibu. Nah sebelum melakukan coaching, nanti saya ada beberapa hal yang akan saya ditanyakan ya Bu Lia ya. Siap Ibu. Mangga boleh Bu. Ya, jadi begini ya Bu Lia ya. Nanti pada saat proses coaching ya Bu Lia ya, antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu Lia ya. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Ya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Lia ya. Kemudian apakah coachee akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah lalu Bu Lia jangan lupa ya menyesuaikan prinsip-prinsip coaching. Di Siap. antaranya adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee ya. Nah sebelum proses coaching Bu Lia, nanti ada pertanyaan akan saya sampaikan ya Bu Lia ya, boleh ya? Boleh Bu, dengan senang hati mangga Ibu. Baik Bu Lia, yang pertama kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Ibu Lia apa saja? Baik Bu, untuk kompetensi coaching nanti yang akan saya kembangkan kepada coach saya meliputi 3 hal ya Bu ya, atau 3 aspek. Yang pertama kehadiran penuh Bu, Ya. kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Oke baik Bu Lia. Nah kompetensi yang akan Ibu Lia kembangkan mungkin yang lebih spesifiknya tuh Bu Lia ya. Ini yang lebih spesifik ya Bu ya. Yang akan dikembangkan itu yang nanti saya akan amati itu apa? Oke Bu, untuk yang lebih detail atau yang lebih spesifik itu adalah mungkin untuk kehadiran penuh Bu, kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Gitu ya Bu Lia ya. Iya, betul. Kemudian indikator yang akan dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Lia itu apa? Untuk indikator itu sendiri saya akan mengembangkan ya Bu ya. Coach saya itu agar dapat mencari dan menemukan solusinya sendiri. Jadi saya itu hanya sebagai fasilitator tentunya Bu. Coach sendiri yang akan menemukan solusinya atas permasalahan yang dia hadapi. Iya, oh gitu ya Bu Lia ya. Nah, jadi coachnya itu diharapkan lebih leluasa mencari solusinya ya Bu Lia Betul ya. sekali Bu. Nah, atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, Bu Lia tadi sudah baik ya indikator yang sudah disampaikan. Nah, nanti semoga sukses dan lancar ya Bu Lia ya. Amin, amin, Nanti Ibu. akan diskusi lagi setelah melakukan coaching ya Bu Lia ya. Ya, jadi nanti kita akan bertemu lagi ya Bu Bertemu lagi ya ya, Bu ketika saya sudah melakukan proses coaching dan coach Iya. saya. Iya. Ya. Ya, Terima kasih terima banyak kasih nih Bu sama-sama ya, ya, Bu ya. Mangga Ibu. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Dewi. Terima kasih nih atas waktunya mau nyempetin. Ada apa nih? Ya Bu, ini saya tuh dipanggil sama kepala sekolah. Oh gitu. Dapat tugas tambahan jadi pembawa acara nanti di pensi P5. Wah luar biasa tuh Bu. Iya. Nah, pembawa acara saya saya jadi MC ini nih sebagai kali pertamanya saya ditunjuk sebagai Jadi pembawa acara. ini tuh pertamanya Bu Dewi. Jadi perdana ya Bu ya tentunya. Iya Bu. Kira-kira tuh hambatan apa Bu yang menyebabkan Bu Dewi tuh belum siap nih menjadi pembawa acara nanti? Kan saya tuh belum terbiasa nih Bu berbicara di depan orang, apalagi orangnya banyak. Kalau pensi kan pasti orangnya banyak Iya ya Bu. betul Ibu. Dan para pejabat-pejabat pasti pada datang tuh Bu. Nah, saya tuh pasti akan grogi tuh Bu di situ. Kalau berhadapan dengan orang banyak ya Bu ya. Hmm. Saya juga merasakan Bu tentunya ketika kemarin menjadi pembawa acara juga sama. Semua orang pasti ya merasakan ketika
berhadapan dengan banyak orang yang ada sedikit grogi. Yang sudah terbiasa juga sama saja Bu sebetulnya ya Bu ya. Kemudian ini kira-kira bakat apa sih Bu yang dimiliki Ibu Dewi? Misalnya kelebihan, kan setiap orang pasti punya kelebihan ya Bu ya. Bu Dewi pasti paham akan kelebihan Ibu Dewi sendiri. Nah itu sempet kan waktu rapat juga tanya kenapa harus saya. Nah teman-teman bilang kenapa saya jadiin bawa acara itu karena saya bisa berpantun sama kalau bercerita tuh bikin orang tertawa gitu. Oh seperti ini Bu ya, mungkin stand up comedy ya Bu ya. Iya. Nah di situ mungkin makanya saya dipilih gitu. Wah, apa saya bisa masukin itu kelebihan saya itu ya Bu? Ke dalam pembawa acara nanti ya. Kegiatan. Nah boleh banget tuh Bu, bagus banget, ide yang bagus ya. Itu akan membuat suasananya semakin ini ya, semakin anak-anak semakin fokus, kemudian semakin membuat humoris ya. Dengan stand up comedy ini kan kocak, jadi lebih semangat lagi mendengarkannya gitu. Iya. Nah Ibu, untuk selain keahlian tadi Bu, berpantun dan juga bercerita, kira-kira keahlian apa lagi yang Ibu miliki nih? Atau apa nih yang akan Ibu lakukan nanti gitu? Mungkin saya akan melatih kepercayaan diri saya ya untuk bisa berbicara di depan orang lewat mencari informasi lewat sosmed Bu. Gitu Bisa itu Bu, bisa banget. Ya, jadi mengeksplor diri ya Bu ya. Iya, lebih mengeksplor diri gitu. Mengeksplor diri lagi lewat saya mencari referensi di sosmed, caranya bagaimana nih gitu biar lebih pede gitu, terus memasukkan pantun saya dan cerita saya menjadi stand up comedy di dalam pembawaan cara saya gitu. Gitu ya, itu bagus banget Ibu, saya setuju ya. Dengan semakin banyak kita bereksplorasi maka kita akan semakin baik nanti ya Bu kompetensinya ya. Amin. Tentunya. Nah kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana yang tadi sudah disampaikan itu apa Bu? Komitmennya? Mungkin saya akan pertama sih ya mungkin saya akan mencari referensi dari sosial media, tahapan-tahapannya Bu. Tahapan-tahapan untuk kapan si pantun dan stand up comedy itu saya sampaikan, munculkan di dalam pembawaan acara saya nanti, sama saya untuk melatih juga untuk mengeksplor diri untuk lebih percaya diri itu ya. Iya betul sekali Ibu ya, itu adalah rencana yang baik dan bagus ya Bu ya. Bagus sekali, saya sangat apresiasi dan sangat mendukung ya Bu ya. Semoga berjalan sesuai harapan Ibu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru yang hebat ya Bu. Iya, amin Ibu. Ada apa lagi nih Bu yang mau disampaikan lagi nih Bu? Barangkali ada lagi tidak? Sementara sih enggak Ibu, tadi itu ngeganjel sampai nggak bisa tidur itu. Waduh ya gitu. sama seperti itu ya Bu ya. Makanya saya pengen ketemu cepet-cepet untuk bertemu dengan Ibu gitu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya nih. Siap Ibu, mangga kalau tapi ada jangan apa-apa. bosen-bosen ya. Iya nggak apa-apa Ibu. Mangga kalau ada apa-apa bisa ke saya juga sama kalau punya permasalahan bisa nanti kita sharing ya Bu ya. Iya, oke, siap. Makasih ya Bu. Iya, mangga Ibu. Makasih ya. Sama juga, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu Lia? Ya alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar dan baik ya Bu tentunya. Alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah Bu, dengan proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait indikator yang sudah dicapai dalam proses coaching tadi. Iya Ibu. Bagaimana menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Ya,
Alhamdulillah Ibu, mungkin sedikit saya sampaikan dulu tadi setelah proses coaching itu saya merasa plong ya Bu ya, saya merasa lega gitu ya Bu ya, karena melalui kompetensi performa yang pertama yaitu kehadiran penuh Bu atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sudah saya sampaikan. Alhamdulillah. Iya. Apa yang membuat Ibu itu menilai seperti itu? Ya, yang membuat saya mengatakan demikian ya Bu ya, Ya. karena saya melihat Koci dapat merespon pertanyaan saya sesuai alur tirta. Kemudian saya juga melihat Koci saya itu gimana saya sudah menanyakan tujuan daripada coaching, melakukan identifikasi permasalahan, merencanakan aksi pada Koci. Kemudian selain itu menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksinya dan berhasil menggali potensi Koci dalam menghadapi masalahnya. Iya, hebat, luar biasa ya Bu Lia ya. Alhamdulillah, Ibu. Sudah melakukan coaching sesuai alur tirta ya Bu Lia ya. Iya. Nah, kemudian sudah di situ ada menanyakan tujuannya, melakukan identifikasinya, kemudian permasalahan, merencanakan aksinya. Iya, betul, Bu. Ya. Tentunya dari Koci ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian menanyakan tanggung jawab terhadap rencana aksinya juga, berhasil menggali potensi Koci atas permasalahannya ya Bu ya. Nah, tadi juga saya mendengar percakapan Ibu dengan Koci ya Bu ya. Sudah fokus dengan percakapan, mendengarkan kehadiran penuh ya dalam proses coaching tadi, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya, terima kasih nih Bu atas apresiasinya dan tadi penjelasan Ibu. Luar biasa ya Bu ya, banyak pengalaman di sini Bu atas proses coaching ini. Iya Bu Lia. Nah, itu tadi hasil pengamatan saya ya Bu Lia ya. Mudah-mudahan ke depannya Bu Lia makin sukses. Amin. Dalam melaksanakan proses coachingnya ya Bu Lia ya. Ya, amin. Dan lebih maksimal lagi Lebih dalam baik ya Bu ke depannya ya Bu ya. lebih meningkat lagi ya, Iya, betul, untuk belajar terus belajar ya Bu Lia ya. Ya. Baik Bu Lia ya, sungguh luar biasa sekali akan mendalami pemahaman alur tirta tadi ya, dari proses coaching supaya Bu Lia lebih baik lagi. Iya, amin. Apa yang Ibu Lia dapatkan dari proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah sebetulnya banyak hal ya Bu ya yang saya dapatkan. Silaturahmi Bu, silaturahmi antara coach dan coachee tentunya ya Bu ya. Kemudian banyak pembelajaran dari permasalahan coaching yang saya dapatkan, dapat mengevaluasi Bu, dan juga dapat merefleksi dari proses coaching ini Bu. Dan alhamdulillahnya nih Bu, coach itu menemukan sendiri Bu solusi dari permasalahannya. Nah itu nanti pastinya ada tindakan ke depannya ya Bu ya. Iya. Nah rencana apa tuh Bu tindakan ke depannya? Tindakan ke depannya ya Bu ya, mungkin saya akan lebih memperbaiki lagi ya Bu ya, dalam proses coachingnya, agar bisa lebih menyemangati coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya mah hanya sebagai fasilitator Ibu yang mendampingi. Nah, iya betul Bu Lia ya. Baiklah Bu Lia, kita akhiri pasca observasi ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu ya Bu Lia ya. Iya, amin. Kita bisa ketemu lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, insya Allah ya Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya, sama-sama Bu Lia. Terima Ya. kasih banyak ya. Ya, terima kasih juga Ibu. Ya. Siklus 3. Saya Lia Rosiana sebagai observer. Saya Dewi Caryanti sebagai coach. Saya Isnur Aisyah sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana nih kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Begini Bu Dewi, hari ini Bu Dewi akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh, boleh, boleh.
Jadi begini Bu Dewi, pada saat proses coaching itu antara coach yaitu Bu Dewi dan coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Seperti misalkan apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, kemudian apakah coach akan merespon pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah coach bisa memberikan jawaban untuk menemukan masalahnya sendiri. Lalu Bu Dewi jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachingnya Bu Dewi. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan lagi nih yang akan saya sampaikan juga kepada Bu Dewi. Boleh ya Bu ya? Baik, jadi yang pertama saya akan menanyakan tentang kompetensi coaching. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan dikembangkan itu ada 3 Bu. Iya betul. Kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif itu, yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu aja sih Bu. Ya, ada 3 aspek ya Bu yang dilihat nanti ya Bu ya. Baik Ibu, itu yang akan Ibu kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi itu mana nih Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Ibu berfokus pada yang mana? Paling pada kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh ya Bu ya. Terus yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti pertanyaan memberikan pertanyaan pematik gitu kan, yang dapat menggali si coach untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Jadi Bu Dewi mah hanya mendampingi, menuntun gitu ya. Gitu. Oh iya, oke Ibu. Jadi Ibu menitik beratkan pada kompetensi yang spesifiknya yaitu kehadiran penuh atau presence dan juga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian indikator ketercapaian tujuan dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu Dewi sampaikan nanti kepada coach atau yang akan dikembangkan kepada coach itu apa Ibu? Paling yang pertama si coach dapat mengembangkan ide atau alternatif serta solusi untuk rencana yang akan dibuatnya itu seperti apa. Kembali lagi tadi si coach itu diarahkan untuk bisa menemukan permasalahan ya. Terus yang kedua itu adanya kesadaran diri. Si coach dapat membuat komitmen gitu pada dirinya sendiri atas hasil tadi ya, idenya dia agar bisa diterapkan ke depannya. Siap Ibu, luar biasa bagus ya Bu ya. Saya harapkan coach lebih leluasa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi ya. Jadi Bu Dewi tidak boleh mengajukan solusi begitu. Baik, indikator yang Ibu Dewi sampaikan itu tadi sudah disampaikan ya. Semoga sukses Bu dan lancar kegiatan coachingnya. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi Bu setelah proses coaching berlangsung. Insya Allah saya dan Bu Dewi akan bertemu lagi ya. Pasca coachingnya Bu ya. Terima kasih, sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih doanya Ibu. Iya, amin. Ketemu lagi ya Bu berarti. Iya, Oke. Kasih Bu. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Dewi. Alhamdulillah Bu Dewi, namun perasaan saya itu hati saya itu sedang gundah gulana Bu Dewi. Waduh, apa yang buat Ibu gundah gulana nih? Yang jadi begini ya Bu Dewi ya, boleh ya saya cerita ya Bu Dewi ya. Boleh. Saya ini punya siswa ya Bu Dewi ya, yaitu sering mabar ya atau kabur-kaburan. Nah, orang tuanya bilang itu dari rumahnya itu berangkat ke sekolah, namun sekolah itu tidak pernah hadir ya. Nah, dia itu bukan hanya di pelajaran saya yang tidak hadirnya, di pelajaran guru yang lain juga begitu. Nah, ketika saya konfirmasi juga ke
teman, ke guru yang lain juga sama ya. Nah, jadi saya sebagai wali kelas itu permasalahan ini menjadi tanggung jawab saya ya Bu ya. Benar-benar benar. Iya sih Bu. Sebagai tanggung jawab kita ya sebagai wali kelas dan guru mata pelajarannya Bu. Oh iya. Jadi permasalahan Ibu seperti itu yang buat Ibu gundah gulana. Iya. Gitu. Oke. Jadi anaknya itu sering bolos tidak hanya di pelajaran Ibu ya, berarti gitu ya. Tapi di pelajaran yang lain juga ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk untuk tercapainya tujuan percakapan kita ini? Yang ingin saya capai dan saya harapkan dari permasalahan ini ya Bu ya, saya tidak muluk-muluk ya Bu ya. Paling saya ingin siswa ini bisa hadir di sekolah mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, jadi lebih aktif ya Bu ya gitu. Nah, bagaimana itu caranya, kemudian saya juga solusinya seperti apa gitu ya Bu ya. Oh gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Eis lakukan atau harapan apa dari permasalahan itu bisa terselesaikan, yang mana anak tersebut bisa masuk lagi atau mau mengikuti lah pembelajaran Ibu ke depannya. Mungkin ini ya Bu ya, langkah-langkah kali ya Bu ya, langkah-langkah yang harus saya lakukan mungkin ya Bu ya, Iya, supaya anak itu bisa mengikuti pembelajaran untuk kali ya, hadir lagi di pembelajaran Ibu kelak itu. Jadi saya berpikir ya Bu ya, mungkin untuk melakukan home visit kali ya Bu ya. Nah, jadi kemarin itu saya tuh sempat ngobrol nih Bu sama guru BK ya. Jadi bagaimana nih siswa ini kalau dilakukan home visit gitu, ya itu bagus kata guru BK-nya, boleh saja. Siapa tahu dengan home visit itu bisa melihat kondisi orang tuanya sehingga nanti bisa tahu permasalahannya apa. Lalu setelah dikunjungi rumahnya, Bu, ternyata orang tuanya juga tidak tahu bahwa anak itu sering bolos. Jadi dari rumahnya itu dia berangkat ke sekolah. Nah, pamit ke orang tua. Nah, jadi kita ke sana tuh ternyata di sekolah itu tidak pernah hadir, gitu Bu. Oh gitu, jadi orang tuanya malah nggak tahu ya. Padahal dari rumah sih berangkat. Iya. Ya taunya orang tua anak berangkat aja di sekolah gitu kan. Pas Ibu home visit kaget juga ya berarti orang tuanya ya. Iya, kaget. Nah, sehingga tidak mengikuti pelajaran Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira apa nih strategi yang akan Ibu lakukan selain home visit lah gitu? Apalagi untuk mencari solusinya nih atas permasalahan ini? Iya, strategi saya selain home visit yaitu dengan membuat keyakinan kelas tuh Bu ya, di mana di keyakinan kelas itu ada kesepakatan kelas, disisipkan ada beberapa poin ya yang menyatakan bahwa siswa itu harus hadir mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua itu harus kita membuat kartu kontrol tuh Bu. Nah, jadi dari kartu kontrol itu dibagikan ke siswa tersebut, harus diisi. Nah, supaya apa? Supaya guru tuh tahu bahwa dia itu hadir atau tidaknya gitu tuh Bu ya. Nah, dalam mata pelajarannya, baik dengan pelajaran yang di saya ataupun yang lainnya. Jadi anak itu bisa diketahui hadir tidaknya gitu tuh Bu. Bagus Bu, benar-benar jadi kontrol ya Bu. Iya. Anaknya ya Bu, dengan adanya kartu itu ya Bu. Iya. Wah bagus sekali strateginya Bu. Yang Ibu akan lakukan nih, Bu Eis lakukan. Nah, kira-kira apa yang akan segera Ibu lakukan untuk melakukan yang tadi Ibu jelaskan tadi? Mungkin yang akan segera lakukan itu
pihak rumah juga harus mengetahui ya Bu ya bahwa siswa itu tidak hadir di sekolah dan bagaimana solusinya dari orang tuanya, terus bagaimana untuk memotivasi anak itu sendiri ya supaya lebih semangat untuk mau berangkat ke sekolah, namun mungkin atas kesadaran sendirinya ya untuk mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Iya. Wah, bagus Bu. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk membantu permasalahan ini? Ya tentunya saya rasa mungkin dari kolaborasi ya atau kerjasama antara guru BK, guru mata pelajaran, dan yang kartu kontrol itu ya Bu ya. Nah mungkin itu yang sangat dibutuhkan ya dari semua pihak, makanya mau sosialisasi dengan guru BK dan mata pelajaran yang lainnya sebagai orang tua juga harus mengontrol anaknya apa yang dilakukannya baik di luar sekolah maupun di rumahnya. Benar sih Bu, untuk mengontrol itu perlu adanya kolaborasi ya Bu. Jadi harus adanya kolaborasi yang sangat kolaborasi itu sangat penting lah untuk dilakukan pada permasalahan yang Ibu adakan, permasalahan yang Ibu ini terjadi ini ya. Karena keterkaitan antara guru, terus BK, ya guru mata pelajaran lain, BK dan orang tua itu memang perlu ya, memang itu penting ya, tidak bisa yang namanya hanya ibu saja gitu atau BK saja, ibu sama BK, tetap orang tua tetap harus sebagai pengontrol yang lebih dominan gitu. Nah dari percakapan ini kira-kira apa yang akan menjadi komitmen Ibu ke depannya nanti? Tentunya saya sebagai wali kelas ya Bu ya harus memberikan motivasi untuk lebih semangat lagi dengan kesadaran sendiri agar hadir di setiap pelajaran yang ada di sekolah ya Bu ya. Karena saya di sekolah sebagai ibu juga ya buat siswa itu sendiri atau siswa yang lainnya yang perlu bertanggung jawab ya dan berkomitmen untuk membawa siswa itu ke sekolah dan bersemangat lagi untuk berangkat ke sekolah itu. Masya Allah, hebat Ibu, ya ampun, idenya keren-keren, ya ampun. Ya Bu, semoga alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi hari ini. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya sudah lega ya Bu ya. Saya sudah tahu langkah-langkah dan strategi apa yang harus saya lakukan ya Bu ya dari permasalahan ini. Nah sebelumnya saya kan bingung ya Bu ya, harus bagaimana cara langkah-langkahnya. Jadi saya minta berdiskusi dengan Ibu Dewi ya, harus bagaimana gitu ya. Nah alhamdulillah dengan diskusi ini ya Bu ya, saya mendapatkan solusinya ya, sehingga saya bisa tenang, ada pencerahan dari Ibu juga ya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Saya juga belajar nih Bu dari permasalahan Ibu ini yang Ibu hadapi. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi dan bercerita lagi. Mungkin saja kita bisa berdiskusi. Mungkin nanti saya ada permasalahan, bisa berdiskusi juga dengan Ibu untuk saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ya gitu Bu. Ya alhamdulillah ya Bu ya, mungkin ini juga saya sebagai bahan evaluasi ke depannya ya Bu ya dari permasalahan ini. Sukses selalu ya Bu. Terima kasih ya Bu Dewi ya, saya sudah bercerita meluangkan waktunya buat saya ya Bu Dewi ya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol kembali. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Lia. Kita ketemu lagi nih. Iya. Ya. Bagaimana nih Bu Dewi tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Lia, coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, saya ikut seneng Bu kalau begitu ya. Iya, Baiklah Bu Dewi, dengan proses coaching tadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi terkait indikator yang telah Ibu Dewi capai selama proses coaching tadi.
Kira-kira bagaimana nih Bu Dewi menilai performa Bu Dewi sendiri? Alhamdulillah, alhamdulillah Ibu Lia. Setelah melakukan coaching tuh perasaannya plong lega banget. Lega ya Bu ya? Ya karena si coachingnya itu sudah bisa melakukan menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, melalui kompetensi performa yang pertama sudah hadir namanya melakukan kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sehingga si coach tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri ya, gitu. Memberikan solusi atas permasalahannya sendiri sih. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Pada saat alasannya. Oke. Pada saat proses coaching itu si coach dapat merespon, Bu. Tadi tuh ada respon atas pertanyaan-pertanyaan saya yang tadi saya ajukan, dan adanya proses coachingnya udah sesuai alur tirta. Ya, yang mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, identifikasi permasalahannya, merencanakan aksinya kepada coach, dan menanyakan tanggung jawab yang akan si coach itu lakukan atau rencana aksi tersebut. Dan kemudian saya juga sudah bisa menggali nih Bu, potensi yang dimiliki coach atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali nih Bu Dewi sebagai coach nih sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta ya Bu ya, yang tadi disebutkan Ibu Dewi ya. Ibu juga sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi tentang permasalahan yang dihadapi coaching, kemudian menanyakan tanggung jawab ya terhadap rencana aksinya dan komitmennya, dan berhasil menggali potensi coaching ya atas permasalahannya sendiri. Dan yang paling penting poinnya adalah si coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, tadi juga saya mendengar nih percakapan antara Ibu Dewi dan juga coach Ibu Dewi. Saya amati bahwa Ibu sudah fokus dengan percakapan tadi, yang artinya Ibu sudah hadir secara penuh atau presence ya di dalam proses coaching tadi. Kemudian Ibu juga saya perhatikan sudah mendengar aktif atas permasalahan yang disampaikan coach selama proses coaching ya. Kemudian juga Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Lia. Itu pengamatan saya ya, mudah-mudahan Bu Dewi kedepannya makin sukses ya Bu ya, makin sukses dalam menjalankan proses coaching ya, dan lebih maksimal lagi dalam proses coaching berikutnya ya. Nah, untuk rencana nih Bu, kita berbicarakannya rencana ya Bu ya, rencana tindak lanjutnya apa nih Bu setelah ini Bu? Untuk rencana tindak lanjut ke depannya, saya ingin mendalami kembali tentang pemahaman alur tirta gitu untuk yang lebih baik lagi bagi saya dalam proses coaching nanti ke depannya, supaya proses coaching saya ke depannya lagi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bagus sekali ya Bu ya, betul sekali Ibu. Nah, setelah tadi Ibu melakukan proses coaching, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi bersama coach Ibu? Banyak sih ya, banyak yang saya dapatkan. Yang pertama, saya bisa bersilaturahmi kembali nih gitu. Terus memberi. Yang kedua, banyaknya pembelajaran dari permasalahan coaching yang mungkin nanti kedepannya permasalahan itu juga mungkin bisa saya ada di diri saya gitu. Jadi saya bisa tuh menerapkannya gitu, dan dapat mengevaluasi diri saya nih ke depannya selama proses coaching ini, gitu aja sih. Iya, bisa menjadikan pengalaman Ibu juga ya Bu ya nantinya ya Bu ya. Baiklah Ibu, kita akhiri saja ya Bu ya. Pasca observasi dari proses coaching ini, mudah-mudahan Ibu
Dewi dan saya punya kesempatan lagi di lain waktu untuk bertemu, untuk berbincang dan juga untuk berdiskusi. Terima kasih atas waktunya ya Bu Dewi ya. Terima kasih sama-sama waktunya Ibu Lia.